Pak, narkoba itu kenapa nggak bisa habis ya? Saya heran. Makin banyak jenisnya yo. Dulu ada perbutoan, perinekan, perkutuan. Nah, sekarang yang lagi marak Pak, persabuan, perganjaan, dan yang paling banyak lagi juga sekarang yang lucu itu katanya ada pergorila-gorilaan Pak. Wah, pusing saya. Kenapa sampean kok pusing? Emang sampean mau nyobain? Moh, ya enggak Pak. Saya cuman kasihan sama orang-orang tua itu loh Pak, yang udah biayain anaknya sekolah, masa depannya rusak karena narkoba. Guru-guru juga pusing Pak ngadepin anak-anak yang pakai narkoba itu. Nah, kasihan juga tuh negara ngeluarin duit banyak Pak buat merehabilitasi anak-anak yang pakai narkoba. Di situ kasihan BNN, kasihan Pak polisi, mereka ngurusin narkoba terus. Lagi tuh kasihan juga petugas penjaranya. Loh ya emang toh, BNN itu kerjanya ngurusin narkoba. Polisi juga ada bidang khusus bagian narkoba itu. Di penjara menjaga napi, tahanan. Terus siapa lagi? Guru. Guru juga mendidik anaknya waktu jam kerja, anak didiknya. Terus kewajiban orang tua sekarang. Orang tua itu berkewajiban mendidik, membesarkan, dan membina anaknya. Semua itu sudah ada porsinya masing-masing, Mas. Ya bener Pak, tapi kalau nggak ada masalah narkoba kan nggak ada masalah Pak. Orang jadi bisa kerja yang benar, kerja yang bermanfaat, kerja yang bisa lebih berharga. Nggak ada narkobaan Pak. Bagus. Terus menurut kamu bagaimana supaya seperti itu? Kan Pak, kita harus cari akar permasalahannya Pak. Ya kan? Dan nggak ada narkoba lagi kayak gini. Ya, terus apa akar permasalahannya? Ini pasti pemerintah kita salah Pak. Tidak bisa memberantas akar masalahnya itu, yaitu bener narkoba sama sindikatnya. BNN-nya kurang serius Pak, polisinya juga kurang serius Pak. Ini nggak serius kerjanya Pak, harus diganti ini Pak. BNN-nya kurang canggih, polisinya kurang canggih, ini kurang serius Pak, harus diganti ini Pak. Loh, itu polisi kan sudah pada nangkepin, BNN juga nangkepin bandar-bandar narkoba itu, proses hukum di penjara, bahkan ada yang udah dihukum mati tuh. Bandar-bandar narkoba udah banyak yang dihukum mati. Lah, ini Pak buktinya masih banyak yang beredar. Nah, ini yang di penjara juga banyak yang masih pakai narkoba Pak. Buktinya ini. Saya baca di koran nih. Malah dari penjara itu ngatur peredarannya narkoba Pak. Wah, ini nggak bener ini Pak. Ini lembaga pemasyarakatnya ini Pak, harus diganti itu Pak. Nggak bener ini. Nah, terus siapa lagi yang salah? Guru-guru juga salah Pak. Mosok gak mampu mendidik siswanya kayak gini. Harus diganti Pak. Terus siapa lagi yang harus diganti? Orang tua juga salah Pak. Nggak mampu membesarkan anak-anaknya dengan baik. Itu berarti harus di gimana diganti orang tua. Kamu itu ngawur. Mas, katanya sampean tadi kasihan sama BNN, polisi, sipir-sipir penjara itu. Terus apa lagi tadi? Guru, bapak ibu guru, terus orang tua.
Terus semua salah, cuma mau diganti, termasuk orang tuanya juga mau diganti. Terus sama niki piye mikire, masa orang tua juga diganti? Pikir dong. Lah, habisnya semua salah Pak. Wah, saya jadi bingung Pak kalau semua salah. Kalau sampean mau mencari akar permasalahan itu yang tidak habis-habis Thomas. Semua itu punya andil dalam situasi seperti ini. Ya termasuk saya, sampean, BNN, polisi lagi itu. Semua punya andil, punya peran masing-masing. Karena apa? Karena kita bagian dari masyarakat. Dan masalah narkoba itu adanya di masyarakat nyata. Kita lihat sehari-hari itu, bukan di awang-awang. Lah, maksud saya itu Pak. Coba lihat pemberitaan baru-baru ini. Ada masyarakat menghalang-halangi penangkapan bandar narkoba. Terus habis itu untuk sementara waktu dilepaskan. Untuk apa? Untuk menghindari kerusuhan. Jadi intinya ada yang salah di masyarakat kita ini. Terus menurut kamu diganti juga masyarakat seperti ini? Diberangus gitu? Terus iya Pak, mending berangus aja Pak, gak bikin repot Pak. Ya dah, ya dah. Mas, kalau sampean mencari akar permasalahan seperti ini ya repot. Masa masyarakat di negeri ini mau diganti semua? Atau jangan-jangan sama nanti nyalain Tuhan? Tuhan mau diganti juga? Ya enggak tuh Pak. Kalau mau cari solusi ya jangan akarnya saja Mas. Zaman paham tanaman itu. Kalau tanaman itu akarnya sudah busuk, sudah kering, batangnya dipangkas, tapi bonggolnya ini masih segar. Gimana menurut sampean? Oh, gampang itu Pak. Nanti tinggal tak kasih pupuk B1 gitu, sama telak wedus, biar tanamannya itu bisa tumbuh kembali daun-daunnya Pak. Bener nggak? Kalau bonggolnya ini sudah mati, sudah busuk, iya. Nah, kalau itu saya nyerah Pak. Nah, itulah bonggol permasalahan kita. Mindset kita, mindset yang menjadi bonggol permasalahan itu seperti mindset bahwa narkoba itu hanya polisi dan BNN yang menangani. Mindset kalau anak kita atau keluarga kita kena narkoba, kita sembunyikan, nggak usah direhab. Kalau di anak-anak muda ada lagi mindset yang salah. Contohnya lagi mindset kalau nggak pakai narkoba itu nggak gaul. Mindset narkoba itu sebagai solusi permasalahan. Mindset kalau nyoba dikit itu nggak bahaya. Terus lagi yang terakhir, mindset kalau ketangkep bisa diurus. Nah, mindset pola pikir seperti inilah yang menjadi bonggol permasalahan, dan masalah narkoba ini nggak selesai. Susah kalau seperti itu. Dan ini nggak bisa kalau hanya sekedar merubah orang-orangnya. Kita harus membangun sistem bagaimana untuk merubah pola pikir ini, mindset ini, supaya bisa berubah. Bagaimana sistemnya? Bagaimana caranya? Caranya yaitu memperkenalkan perubahan itu pada generasi kita, pada anak kita sejak dini, sehingga sistem ini nantinya bisa menunjang pelaksana perubahan mindset di masa yang mendatang. Nah, pusing tak sampean? Enggak Pak,
Gantian Pak. Terus iya caranya Pak? Caranya dari hal-hal yang sederhana saja. Jaga anak-anak kita, awasi, dampingi, jangan sampai keluar jalur. Jaga lingkungan desa kita ini, jangan sampai ada pengedar atau bahkan penyalahguna narkoba. Terus lagi, jaga komunikasi sama warga, baik yang di sini ataupun yang di luar sana di perantauan. Saling diingatkan. Kalau ada info soal narkoba, lapor pada petugas, Pak Kades, Pak Polisi, BNN. Mereka pasti semua bantu. Dan itu aja, nanti kamu tambah puyeng lagi. Siap. Siap dilaksanakan Pak. Tapi Pak, ini Pak ada yang penting Pak. Opo maneh? Pak, jadi sebenarnya bonggol permasalahannya siapa Pak? Hah? Dasar sempul kamu, sejak tadi saya terangkan seperti itu nggak paham-paham. Dasar kamu itu bonggol permasalahan itu ya kamu itu. Dasar kamu semprul. Bikin capek orang tua, jangan orang tua balik koran. Dijelaskan ya, ternyata nggak ngerti. Wah, kamu semprul kamu. Kamu permasalahan kamu itu dasar masalahnya. Bisa ada Pak, bisa ada. Kamu itu. Paham.